Bab 1571, Sendirian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1571. Binatang pahit yang kosong dan Jirumei dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Su Lengyun kembali sadar dan melihat ke arah Qin Yao di sebelahnya, keduanya tampak gugup dan gelisah. Meskipun mereka tidak tahu lawan apa yang dihadapi Fang Yu. Namun dibandingkan masa lalu, kali ini mereka benar-benar merasakan datangnya krisis. Aku juga harus pergi melihatnya. Saat ini, Gulian yang dari tadi diam tiba-tiba berkata. Dia melirik Su Lengyun dan Qin Yao, lalu berbalik dan terbang ke utara. Kecepatannya sangat cepat, dan dia dengan cepat menghilang dari pandangan. Su Lengyun menggigit bibir merahnya, wajahnya pucat. Jika memungkinkan, dia sangat ingin mengikutinya. Namun perkataan Jirumei sebelum berangkat membuatnya kembali. Dengan kekuatannya, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia datang? Itu hanya menyeret Fang Yu ke bawah. Musuh yang dihadapi Fang Yu kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa terlibat dalam energi ekstra. Memikirkan hal ini, Su Lengyun menekan kekhawatiran dan dorongan hati di dalam hatinya. Lengyun, semuanya akan baik-baik saja. Qin Yao melirik Su Lengyun dan menghibur, dengan Tuan Fang di sini, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Dengan baik, Su Lengyun menjawab sambil menatap ke langit. Saat ini, langit di atas ibu kota utara tertutup kabut tebal. Ini juga melambangkan suasana hati sebagian besar orang di Beidou saat ini, tertekan dan berat. Nafas dan paksaan yang terpancar dari ujung utara telah menyebabkan manusia yang tinggal di ibu kota utara merasakan ketidaknyamanan yang nyata. Orang-orang yang baru saja keluar dari bayang-bayang yang ditempati oleh ras alien kembali tenggelam ke dasar saat ini. Tidak ada kabar dari Giopian, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun dilihat dari nafas yang menyelimuti seluruh kota, itu jelas bukan hal yang baik. Rumah Qin di ibu kota utara, di ruang kerja. Kakak, aku baru saja pergi melihat langit dan menanyakannya. Nafas ini datang dari ujung utara, kata Qin Lang dengan wajah pucat dan bibir putih. Wajah halus Qin Yimo juga pucat, dengan tangan masih menutupi dadanya, dan mengerutkan kening, dari mana asal mula nafas ini. Petik 2. Seharusnya ada hubungannya dengan ras asing, tapi tidak ada pernyataan yang jelas di Biro Giopsian. Suara Qin Lang sedikit bergetar, dan melanjutkan, tetapi menilai dari ekspresi para anggota Giopianji, bencana kali ini. Ini lebih kecil daripada ketika ras alien menduduki wilayah utama, bahkan jauh lebih besar. Mengingat ekspresi putus asa dari para anggota yang selalu tenang di game Gioping, Qin Lang hanya merasakan detak jantungnya semakin cepat. Bahkan para anggota Biro Penglihatan Langit pun bisa takut dengan pemandangan itu, betapa mengerikannya bencana kali ini bisa dilihat. Qin Yimo tidak berbicara, dan sedikit menundukkan kepalanya. Selama setahun terakhir ini, karena kebangkitan penuh ras alien, manusia fana ini telah jatuh dari surga ke neraka. Dan Fang Yu kembali, membiarkan mereka merangkak keluar dari neraka. Namun saat-saat indah tidak berlangsung lama, dan nafas kematian serta keputusasaan yang berasal dari neraka datang lagi. Kakak, aku dengar, Qin Lang ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu terlalu gugup. Qin Yimo mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, jika bencana tidak dapat dihindari, terimalah dengan tenang. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Itu adalah takdir. Saya mendengar bahwa Tuan Fang saat ini berada di ujung utara. Dia seharusnya berusaha menyelesaikan krisis ini. Qin Lang menjilat bibirnya yang kering dan berkata. Mendengar kata-kata ini, mata Qin Yimo berubah. Dia bersandar di kursi, menatap lampu gantung di atas, matanya yang indah bersinar, seolah sedang berpikir. Kemudian, dia membuka laci di sebelah tangan kirinya dan mengeluarkan surat dari dalamnya. Surat ini adalah beberapa kata yang ditinggalkan kakeknya Qin Wudao sebelum kematiannya. Qin Yimo mengeluarkannya dan melihatnya lagi, memperlihatkan senyum tipis namun pahit di wajahnya. Kakek, aku terlalu jauh dari Fang Yu, aku tidak bisa memuaskan keinginanmu. Kata Qin Yimo dalam hatinya. Saudari, dengan kekuatan Tuan Fang, dia pasti bisa menyelesaikan krisis ini. Kata Qin Lang. Qin Yimo melipat surat itu dan mengangguk. Tentu saja saya yakin dia bisa melakukannya. Tapi saya harap dia bisa selamat. Jauh di utara, pusat medan perang. Ledakan. Ketika cahaya abu-abu juga diintegrasikan ke dalam energi sihir,
kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Fang Yu hanya merasakan tulang di tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya terkena energi sihir dan terjatuh. Boom! Dan tanah di bawahnya tidak dapat lagi menahan tingkat kekuatan ini, dan terus runtuh. Bas! Fang Yu mengertakkan gigi, dengan paksa melepaskan energi aslinya dalam situasi ini, dan ingin menegakkan hukum ini. Namun, energi sihir ini telah membentuk dorongan pada saat ini, dan sulit bagi Fang Yu untuk menemukan titik tumpu kekuatan dan menahannya lagi. Desir, saat kosong, Fang Yu ditekan di bagian bawah Faneng, dan jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kekuatan energi magis ini, jika benar-benar meledak ke tanah, seluruh wilayah utara akan menghilang dalam sekejap. Kekuatannya cukup kuat untuk menembus pusat bumi dan mencapai sisi lain sehingga menyebabkan kehancuran yang nyata. Fang Yu tidak berpikir terlalu jauh saat ini. Dia hanya tahu bahwa begitu Faneng mendarat, Beidou pasti akan terkena dampaknya terlebih dahulu. Rumah besar, orang-orang di rumah besar, kebun sayur, padang rumput, dan mata air kehidupan di pegunungan belakang. Semua ini tidak boleh dihancurkan. Kakak, Fang Yu meraung, kekuatannya meningkat hingga ekstrim, dan tulang-tulang di dalam tubuhnya retak. Pada saat ini, permukaan tubuhnya berkedip-kedip, dan bayangan di permukaan mulai mengembang. Ledakan, semburan suara yang memekakkan telinga melambangkan konfrontasi Fang Yu dengan kekuatan sihir ini. Pada saat ini, kecepatan ledakan Faneng tiba-tiba berkurang. Fang Yu sekali lagi menggunakan kekuatan dan energi sejatinya untuk secara tiba-tiba menahan energi ajaib ini. Bagaimana kamu bisa menolak nasib semut? Kehendak halaman suci di atas berkata dengan dingin. Bas! Detik berikutnya, di antara pupilnya yang besar, sebuah tanda muncul lagi, menyatu dengan tanda di depannya. Jejaknya bergetar, dan ledakan energi magis menambahkan cahaya hitam kekuatan pemusnahan. Ledakan, peningkatan ini secara langsung mempengaruhi Fang Yu di bagian bawah energi sihir. Fang Yu mendengus, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya bersinar sangat ekstrim, dengan nafas yang menakutkan. Namun saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang kekuatannya memang telah mencapai batasnya. Dengan kata lain, telah mencapai batas dalam keadaan terbatas. Namun, metode yang dilancarkan atas kehendak pengadilan suci ini dapat melewati 3 atau 4 tanda fusi, dan kekuatannya telah mencapai titik di mana seluruh pesawat tidak dapat menahannya. Menghadapi tingkat kekuatan ini, Fang Yu benar-benar tidak berdaya. Boom! Fang Yu dihancurkan oleh Faneng dan jatuh ke bawah. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk jatuh ke tanah. Sial, kehendak bumi dan hukum pesawat, bukankah mereka muncul saat ini? Mereka benar-benar ingin menyaksikan seluruh pesawat dihancurkan. Li Huoyu sangat marah, dengan nada marah. Waktu, seperti ini belum muncul, seharusnya tidak muncul lagi. Nada suara kriogenik tersangat dingin, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Bab 1572 Kehidupan Semut. Boom, Fang Yu masih terjatuh, tetapi aura suci yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di bagian kanan tubuhnya, hantu naga emas muncul, dan wajah kirinya muncul dengan garis-garis mirip sisik naga, dan matanya bersinar seperti api. Di bagian kiri tubuh, hantu burung Phoenix muncul, sayap besar muncul di punggung, lampu merah muncul di pupil kiri, dan seluruh bagian kiri tubuh terbakar api merah. Pada saat ini, Fang Yu, naga dan Phoenix ditambahkan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ledakan, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangannya, mengangkat segel lagi, mengertakkan gigi, dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, kecepatan jatuhnya energi sihir berkurang lagi. Fang Yu menemukan titik tumpu kekuatannya, terus meningkatkan kekuatannya, dan meraung ke atas. Retakan, ketika jarak ke tanah hanya hampir 800 meter, Faneng yang diledakkan atas kehendak pengadilan suci sekali lagi menemui jalan buntu dengan Fang Yu, berhenti di udara. Pada saat ini, paksaan dan aura yang dapat dilepaskan oleh hukum ini telah menghancurkan tanah di bawahnya menjadi sebuah jurang yang dalam. Beku dan penganut Tao surga telah mundur dari jarak yang sangat jauh. Adapun Wu Chenxi, yang perlahan mendekati kehendak halaman suci, dia telah jatuh ke tanah saat ini, terengah-engah. Dia melepaskan sejumlah besar energi sejati untuk melindungi dirinya sendiri, dan memanggil senjata ajaib penyelamat nyawa, kompas pelindung tubuh. Namun meski begitu, itu tetap saja sulit.
Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh, jika tidak, nyawanya akan hilang. Wu Chenzi mengangkat kepalanya dan melihat hantu keabu-abuan di langit jauh. Matanya penuh kerinduan dan kerinduan, tapi dia dengan cepat berubah menjadi keengganan. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memasuki pengadilan suci 2 kali, mengatakan bahwa berdiri di puncak seorang biksu tidaklah berlebihan. Tetapi dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa mendekati kehendak tempat suci. Setidaknya ada lebih dari 400 km jauhnya dari kehendak pengadilan suci. Tapi dia tidak bisa lagi melangkah maju, kalau tidak dia akan dihancurkan oleh paksaan. Fakta kejam ini membuat Wu Chenzi tiba-tiba sadar. Keberadaannya, di depan kehendak istana suci. Saya khawatir semut pun lebih rendah. Ini normal. Orang normal akan menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mendekati semut kecil dalam jarak 400 meter. Tidak mungkin untuk menyadarinya. Oleh karena itu, ide awal Wu Chenzi hanyalah lamunan belaka. Saya pikir dengan memasuki tempat suci 2 kali dan menunjukkan kesetiaan yang tak terbatas, itu akan menarik perhatian kehendak tempat suci. Namun nyatanya, kehendak istana suci bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Saat ini, Wu Chenzi teringat kata-kata yang diucapkan Zutian kepadanya lagi, serta tatapan menghina di matanya. Saat itu, dia masih marah tentang hal ini dan ingin menggandeng tangan Fang Yu untuk membalaskan dendam Zutian. Tapi apa yang terjadi kemudian? Zutian memang bukan tandingan Fang Yu, namun ia tetap berhasil pergi. Dengan mudah meninggalkan bidang bumi, menyelesaikan ribuan biksu, tetapi juga impian seumur hidup untuk bebas debu. Inilah kesenjangannya. Sebagai putra Raja Peri, Zutian memang bisa meremehkan segalanya. Ini adalah sesuatu yang dia putuskan ketika dia dilahirkan. Titik awal di mana dia berdiri adalah akhir yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh sebagian besar biksu sepanjang hidup mereka. Hati Wu Chenzi menjadi semakin dingin semakin dia memikirkannya, menatap kosong pada kekuatan sihir di kejauhan dan kehendak halaman suci di langit. Dia tiba-tiba merasa sangat bingung. Dia menemukan bahwa pengejaran seumur hidupnya bukanlah hal yang sia-sia di hadapan keberadaan yang benar-benar kuat. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia naik ke alam abadi, aku khawatir dia hanya bisa menjadi seekor anjing di dunia abadi, bukan? Bahkan seekor anjing pun tidak. Memikirkan hal ini, Wu Chenzi menggigil. Ketika dia masih muda, dia adalah penjahat yang sangat berbakat, dan kemudian memasuki tempat suci 2 kali, menjadi pembangkit tenaga listrik terbaik. Berjalan begitu lancar, hatinya secara alami tinggi. Tetapi sampai hari ini, ketika dia benar-benar berhubungan dengan keberadaan yang tidak dapat dicapai ini, semua harga dirinya hancur. Fantasi aslinya tentang dunia peri adalah bahwa tidak ada perselisihan antara dunia peri dan makhluk abadi yang memiliki level yang sama. Setiap orang akan hidup selamanya dan berkeliling dunia tanpa mengkhawatirkan apapun. Tapi faktanya ada di sini. Dia berlatih mati-matian dan naik ke alam abadi. Kemungkinan besar dia masih dianggap sebagai semut oleh makhluk kuat lainnya, hanya saja dia terus bekerja keras di alam lain. Apa gunanya ini? Tiba-tiba, Wu Chenzi tidak ingin menjadi peri. Ledakan. Tepat ketika Wu Chenzi masih memikirkannya, suara gemuruh lainnya terdengar dari tengah medan perang. Tekanan antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat. Engah. Wu Chenzi tidak tahan lagi, mengeluarkan seteguk besar darah, wajahnya pucat. Dia segera berbalik dan mundur dengan cepat. Saat ini, dia tidak memiliki ilusi. Dia hanya ingin hidup. Wu Chenzi melepaskan seluruh nafasnya dan mengungsi dengan sangat cepat. Dan ke arah pelarian Wu Chenzi, kebetulan disitulah biksu itu berada. Pada saat ini, biksu itu menatap posisi Fang Yu, matanya penuh dengan kebiadaban dan kedengkian, tangannya mengepal. Dia tidak menyangka energi sihir yang diledakkan oleh kehendak pengadilan suci begitu kuat sehingga Fang Yu masih bisa menahannya. Kekuatan Fang Yu ini sudah lama melebihi pesawat, kenapa dia masih di sini? Beku itu mengertakkan gigi dan meraung di dalam hatinya, jika ini terus berlanjut, hukum pesawat akan benar-benar datang. Saat itu, saya pasti akan menjadi yang pertama. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas familiar datang ke arahnya. Tidak ada debu. Beku itu terdiam sesaat, dan segera menyadari identitas nafas tersebut. Dia melihat ke depan, dan dia melihat Wu Chenzi yang dengan cepat mengungsi ke belakang. Wu Chenzi. Biksu itu melihat sosok Wu Chenzi, matanya yang ramping dan menyipit bersinar terang. Ada kilatan inspirasi di benaknya,
dan tiba-tiba dia memikirkan cara terbaik. Ada peluang baginya untuk lolos dari likuidasi hukum pesawat. Wu Chenzi masih mengungsi ke belakang, tapi sesosok tubuh tiba-tiba mendarat di depannya, menghalangi jalannya. Biksu, Wu Chenzi berhenti, wajahnya sedikit berubah saat melihat sosok di depannya. Kamu di sini. Sebelum kalimat ini selesai, biksu di depannya membuat gerakan berani dengan senyuman di wajahnya. Biksu itu mengangkat tangan kirinya, dan cahaya aneh muncul dari telapak tangannya, yang langsung mengenai dahi Wu Chenzi di depannya. Wu Chenzi terkejut, matanya menjadi hampa dan dia kehilangan kesadaran. Ini saat yang tepat. www.novelringan.com Wu Chenzi, seperti yang diharapkan aku telah memilihmu. Beku itu tersenyum dan memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan ringan. Darah merah cerah mengalir dari jari-jarinya dan menempel di dahinya yang bebas debu. Wow, tanda aneh muncul di dahi Wu Chenzi, menghisap darah dari jari biksu itu. Bas, pada saat ini, nafas Wu Chenzi tiba-tiba berubah, menjadi sangat mirip dengan biksu itu. Aku mengajarimu sihir semacam ini untuk memperkuat dirimu dengan tubuh orang lain. Sekarang, mari kita kembalikan ke keanggunan asliku. Biksu itu mencibir. Setelah beberapa saat, tubuh Wu Chenzi terkejut, dan matanya pulih. Dia memandang Beku di depannya, lalu memandang dirinya sendiri, wajahnya berubah drastis, dan bertanya, Beku, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Bab 1573 Asal kristal muncul. Jangan terlalu gugup, saya hanya ingin membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Biksu itu berkata sambil tersenyum. Dia merasa bisa menghindari hukum pesawat dengan metode ini, dan suasana hatinya sedang baik. Karena hukum pesawat, maka perlu mencari sasaran dengan menangkap nafas waktu. Wu Chenzi saat ini, nafasnya sama persis dengan biksu, dan tidak ada perbedaan. Dan nafas biksu itu sendiri telah ditutup-tutupi. Dengan cara ini, Wu Chenzi akan menjadi kambing hitam yang sempurna ketika hukum pesawat datang. Wu Chenzi tentu saja bukan orang bodoh, dia menyadari ada yang tidak beres. Nafasku, tubuhku, ditinggalkan oleh biksu itu. Wajah Wu Chenzi terkejut, menatap biksu di depannya, dan berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Saya khawatir saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang ingin saya lakukan, dan saya tidak perlu mendapatkan persetujuan Anda. Biksu itu berkata dengan suara dingin sambil tersenyum tipis. Hati Wu Chenzi terguncang. Mulai sekarang, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya ikuti aku dan jangan lari-lari. Biksu itu berkata dengan dingin, jika semuanya berjalan baik, saya dan Anda bisa bangkit. Aku tahu, kamu sudah lama ingin naik. Percayalah, tidak akan butuh waktu lama sampai gerbang peri terbuka. Wajah Wu Chenzi berubah tidak yakin. Dia tahu betul bahwa biksu itu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu padanya tanpa alasan. Sekarang setelah selesai, pasti ada tujuannya. Namun kini, biksu tersebut masih enggan angkat bicara. Menjauhlah dari sini, biarkan aku diam-diam menghargai harapan terakhir ras manusia, kematian Fang Yu. Beku itu melihat ke kejauhan dan berkata dengan cahaya dingin berkilat di matanya. Setelah berbicara, dia terbang ke udara di belakang. Wu Chenzi tetap di tempatnya, mengepalkan tangan, wajahnya pucat, dan akhirnya mengikuti. Boom! Di tengah medan perang, Fang Yu, bayangan Phoenix berbentuk naga setengah panjang dan setengah panjang, sekali lagi ditekan oleh energi sihir yang jatuh dari atas, dan jatuh. Surat wasiat pengadilan suci menambah tanda lain untuk digabungkan ke dalamnya. Saat ini, kekuatan energi magis ini benar-benar dapat menghancurkan seluruh bumi. Oleh karena itu, Fang Yu tidak punya pilihan untuk kembali. Begitu dia mundur, nyawanya mungkin terselamatkan, tetapi nyawa orang lain yang dia hargai sudah tidak ada lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi dan tidak bisa terima. Wow, Li, naga dan burung Phoenix melolong, bergema di seluruh dunia. Sosok Fang Yu tampak sangat kecil di depan Fan Eng yang meledak dari langit. Tapi kekuatan dan auranya bisa menyamai keinginan halaman suci di atas. Beri aku, kembali. Fang Yu mengatupkan giginya, memegang segel dengan kedua tangan, dan bergegas lagi. Boom! Energi sihir yang diledakkan oleh kehendak pengadilan suci sekali lagi terangkat. Ini, kekuatan Fang Yu, apakah ini benar-benar jurang maut? Perjalanan surgawi Tao di kejauhan melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dari awal hingga saat ini,
kehendak pengadilan suci terus memperkuat kekuatan sihir ledakan tersebut. Setiap kali dia menguat, Fang Yu hampir tidak bisa menahannya, dan jatuh. Tapi setelah beberapa saat, Fang Yu mampu mengeluarkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, sekali lagi mampu menahan sihir yang menakutkan ini. Dengan cara ini, berulang kali, tekanan yang dapat dilepaskan oleh Daofa telah mencapai titik di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan selama hampir 500 km. Namun, Fang Yu seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dipukul sampai mati, masih menahannya dengan tiba-tiba. Bagaimana caranya? Situasi ini tidak dapat dikenali lagi. Bahkan di alam aslinya, Tao Surgawi Ji belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Mati kau. Kehendak halaman suci di langit sepertinya benar-benar kesal dan meraung. Kemudian, matanya yang besar keluar dari rongga matanya. Engah, bola matanya terbang langsung ke sasaran di depan, meledakkan ledakan kekuatan di langit. Boom, ruang di atas langit hancur dalam jumlah besar, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Pada saat ini, energi sihir yang meledak pada tanda itu, telah meningkat ke tingkat mengerikan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Wajah Fang Yu di bawah berubah, dan tulang di lengannya mulai hancur. Kemarahan hebat atas kehendak istana suci menyebabkan Fang Yu, yang awalnya mulai menindas, dihancurkan lagi. Kali ini, pengguliran yang paling menyeluruh. Aku tidak percaya lagi. Fang Yu mengertakkan gigi dan melepaskan semua energi yang bisa dilepaskan di tubuhnya. Ledakan, tulang di lengannya terus hancur dan diperbaiki dengan cepat, dan kekuatannya terus berlanjut. Bagi orang awam, sekuat apapun vitalitasnya dan kecepatan perbaikannya yang cepat, ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Tapi Fang Yu tanpa ekspresi, matanya dingin, dan dia bahkan tidak bersenandung. Dia mengertakkan gigi dan mendorong ke atas. Namun, setelah mata kehendak pengadilan suci menyatu dengan jejak itu, energi sihir yang diledakkan tidak lagi berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Sebelum energi sihir ini menyentuh tanah, nafas dan paksaan telah menghancurkan banyak ruang dari atas ke bawah. Kali ini, penganut Tao Tianji di kejauhan tampak kaget, segera mengangkat tangannya dan memanggil batu ajaib yang bersinar dengan cahaya biru. Di sisi lain, biksu itu mencibir dan memutar tangan kanannya untuk memperlihatkan lonceng emas kuno. Lonceng kecil itu tiba-tiba membesar, menyelimuti biksu dan Wuchenzi. Fang Yu hanya berjarak 500 meter, 400 meter, 300 meter dari tanah. Dia menoleh dan melirik ke tanah, matanya menakjubkan. Saat ini, dia tidak punya banyak pilihan. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati saat ini? Fang Yu berkata tanpa daya. Ini seperti semacam respons. Begitu suara tulus Fang Yu selesai, aura abnormal tiba-tiba meledak dari tanah di bawah. Nafas ini tidak kuat, tapi sangat istimewa. Begitu muncul, aura dan paksaan kehendak pengadilan suci yang menyebar ke seluruh dunia, serta aura tubuh Fang Yu, seolah dibayangi. Bas, Fang Yu menoleh dan melihat ke tanah, dan dia melihat kristal bundar dengan diameter lebih dari 100 meter muncul dari tanah. Itu melepaskan ledakan kekuatan aneh dan bergegas menuju Fang Yu. Retakan, sedetik kemudian, Fang Yu tiba-tiba merasa lebih ringan, dan kekuatan sihir yang menghancurkan sepertinya tiba-tiba menghilang. Dia mendongak dan menemukan kompartemen tembus pandang muncul di atas kepalanya. Penghalang inilah yang secara langsung dapat memblokir hukum mengerikan yang jatuh dari atas. Di ruang di bawah kompartemen, Anda bahkan tidak bisa merasakan aura menakutkan dari kehendak halaman suci, seolah-olah Anda berada di dunia lain. Kristal sumber bumi. Pada saat ini, wajah penganut Tao Tianji dan biksu di jarak ekstrim berubah drastis. Kristal sumber bumi akhirnya muncul. Pada saat paling berbahaya di dunia, ia akhirnya muncul. Di ketinggian, pengadilan suci menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke kristal sumber besar di bawah, menyeringai lebar, memperlihatkan senyuman nakal dan menakutkan. Ia mengangkat telapak tangannya dan menghadap sasaran di depan. Bas, jejaknya bersinar lagi. Ledakan, energi sihir meledak pada tanda itu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kekuatannya telah ditingkatkan beberapa kali lagi. Kakak, penghalang di atas kepala Fang Yu segera mulai menunjukkan sejumlah besar retakan, yang sepertinya tidak mampu menahannya, dan hancur total. Ini tidak mungkin, kompartemen ini hampir tidak bisa dihentikan. Fang Yu kembali sadar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun pada saat ini,
kristal sumber bumi di bawahnya tiba-tiba terus meningkat. Sedetik kemudian, itu mencapai tubuh Fang Yu dan berubah menjadi seberkas cahaya. Cocok dengan tubuh Fang Yu seperti ini. Bab 1574. Bas. Fang Yu bahkan tidak bereaksi terhadap situasi mendadak ini. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya hangat, dan energi baru muncul lagi di tubuhnya. Dari luar ke dalam, energi ini menyelimuti tulang, meridian, darah Fang Yu. Integrasi menyeluruh, tanpa syarat. Ini, kekuatan kristal asal bumi. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat tubuhnya, dan mengepalkan tinjunya lagi, merasakan kondisinya telah kembali ke masa kejayaannya. Papa, boom, saat ini, kompartemen atas hancur. Energi sihir yang diledakkan oleh kehendak halaman suci dihancurkan lagi. Fang Yu tampak menakjubkan dan mengangkat telapak tangannya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia tidak melepaskan energi aslinya, tetapi dia sepertinya memanipulasi ribuan kekuatan tak terlihat, dan sihir yang meledakkan langit dengan begitu kaku berhenti. Kekuatan ini tidak datang dari tubuh, tapi dari luar. Datang dari bagian langit dan bumi ini, ruang yang rusak, tanah yang runtuh, bahkan hembusan angin yang terus-menerus bertiup. Inilah kekuatan kristal sumber bumi, yang berasal dari lokasi manapun di bumi. Ledakan. Setelah kristal sumber bumi diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu, kekuatan ledakannya meningkat dalam jumlah besar, dan itu sudah mampu bersaing dengan hukum penghancur dunia yang diledakkan oleh kehendak halaman suci. Boom! Di udara, energi magis yang memadatkan banyak energi seksual destruktif tidak dapat turun lebih jauh lagi, sehingga diblokir di tempatnya. Pada saat ini, Fang Yu, pita biru muda mulai muncul di permukaan tubuhnya, seperti gelombang air, terus menyebar ke seluruh kulitnya. Petik 2. Itulah masalahnya. Aku ingin tahu apakah aku tidak melepaskan batasan pada momen hidup dan mati. Nada suara Li Huoyu tampak emosional, orang itu, seperti yang diharapkan, dapat memprediksi segalanya. Fang Yu tidak repot-repot bertanya pada Li Huoyu. Dia merasa penuh kekuatan. Sekarang menghadapi kekuatan sihir yang jatuh dari langit, dia bahkan tidak merasakan apapun. Momentum dan paksaan yang dikeluarkan oleh kehendak pengadilan suci tidak berpengaruh padanya. Meskipun kristal sumber bumi menyatu ke dalam tubuhnya, itu membuatnya merasa sedikit aneh. Namun saat ini, dia tidak terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, kita harus memulai serangan balik. Kamu sudah lama mengalahkanku, sekarang giliranku untuk mengalahkanmu. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah kehendak pengadilan suci di langit, dan pedang salib emas di matanya dengan cepat berbalik. Beri aku, naik. Tubuhnya meledak dalam cuaca yang deras, dan kemudian dengan paksa menatap kekuatan sihir penghancur dunia itu, bergegas ke langit dengan kecepatan luar biasa. Boom-boom. Dao itu bisa meledak terus-menerus di ketinggian, tapi kekuatan yang meledak diserap oleh pusaran besar yang muncul di kedua sisi, dan tidak menyebar ke area sekitarnya. Ini adalah pusaran spasial yang diciptakan oleh Fang Yu dengan Eye of Insight, dan tujuannya adalah untuk mentransfer kekuatan. Wow, Fang Yu seperti roket, mendorong hukum. Kehancuran dunia untuk segera kembali ke kehendak pengadilan suci. Kematian, pengadilan suci sangat marah, dan telapak tangannya menghadap Fang Yu yang sedang menyerang. Ledakan, namun kecepatannya sedikit lebih lambat. Detik berikutnya, Fang Yu bergegas ke depannya. Fan Eng meledakkan energi yang sangat menakutkan di depan kehendak pengadilan suci. Boom, ruang di sekitarnya hancur lagi. Ledakan, dalam ledakan tersebut, Fang Yu bergegas ke depan wasiat halaman suci, mengepalkan tangan kanannya, dan menghancurkan dagu wasiat halaman suci. Pengadilan suci mengangkat kepalanya, dan pada saat yang sama, kedua cakar depannya tersentak ke depan. Ledakan, kali ini, Fang Yu memimpin lagi, membanting tinjunya ke dagu kehendak pengadilan suci terlebih dahulu, menyebabkan ledakan. Tanda rumit itu muncul di dagu surat wasiat pengadilan suci. Tapi kali ini, kekuatan dari guncangan itu segera dihancurkan oleh Fang Yu dengan kekuatan yang lebih kuat. Dua pukulan berturut-turut mengenai posisi yang sama, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Ledakan, pengadilan suci mengeluarkan raungan, dan dibanting oleh dua pukulan berturut-turut. Retakan, pada saat ini, bola mata besar di belakang yang menyatu dengan tanda itu berbalik dan mengarah ke punggung Fang Yu, dan bentuk pupilnya berubah. Bas, cahaya merah menyala, dan ruang di sekitar Fang Yu menyusut dengan cepat. Trik ini tidak berguna bagiku.
Fang Yu berkata dengan dingin, kekuatan tubuhnya meledak. Ledakan. Dengan berjabat tangan, dia menghancurkan ruang ini. Kemudian, Fang Yu berbalik dan membeli bola mata besar yang kamu inginkan. Ada sejenisnya, kamu bisa bersaing denganku dalam hal keterampilan murid. Fang Yu mencubit taktik itu dengan kedua tangan, pedang salib emas di pupil matanya, cahayanya terang. Tampaknya Fang Yu berhasil terprovokasi, dan bola mata besar di depannya meledak dengan cahaya yang menakutkan. Ada cibiran di sudut mulut Fang Yu. Setelah 2 detik, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di pupil bola mata depan. Hawa dingin yang suram, dengan kekuatan hukum yang tidak diketahui, menghantam Fang Yu secara langsung. Fang Yu tidak bergerak, hanya menatap bola mata di depannya. Ledakan. Pada saat ini, pedang salib emas di matanya tiba-tiba berakselerasi dan berubah menjadi 2 roda api. Bas, segel cahaya keemasan muncul di depan mata, dan nafas berada di atas segalanya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan tak kasat mata yang meledak dari udara runtuh. Di saat yang sama, bola mata ungu besar di kejauhan sepertinya terkena pukulan keras, tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah terang. Desis. Surat wasiat pengadilan suci mengeluarkan raungan yang sangat memekakkan telinga, cukup untuk menembus gendang telinga. Bola mata besar itu melepaskan kekuatan yang menakutkan, seolah menembus langit. Pada saat yang sama, segel Prancis di depan mata Fang Yu mengalir perlahan. Bum-bum, suara teredam datang dari dalam bola mata besar itu. Melalui penglihatan Eye of Insight, Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa banyak hukum dan tanda di bola mata itu dihancurkan satu persatu. Hancur total, tidak meninggalkan jejak nafas. Hiss, jeritan wasiat istana suci bahkan lebih tragis lagi. Walaupun hanya sekedar kemauan, namun telah diberi kehidupan, dan dapat dikatakan sebagai makhluk. Apalagi bola mata ini melibatkan terlalu banyak hukum yang berkaitan dengan tubuhnya. Penghancuran undang-undang ini sebenarnya mewakili runtuhnya kehendak pengadilan suci. Apa? Halaman suci itu meraung, dan bola matanya meledak menjadi lapisan kekuatan, dan cahayanya hampir menyelimuti beberapa kilometer. Fang Yu menyipitkan mata, kecepatan pedang salib emas di pupilnya tidak melambat, sebaliknya, bahkan lebih cepat. Bas, segel di depan mata masih mengembang gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Di dalam bola mata depan, ledakan menjadi lebih sering. Sejumlah besar hukum telah dihancurkan, dan sudah mustahil untuk dilawan. Kehendak rumah suci tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuhnya, kejang, dan anggota tubuh bagian bawahnya menepuk Fang Yu pada saat yang sama. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan memanggil pedang dao surgawi, memotongnya dengan satu pedang tanpa menoleh. Wow, karena kehancuran hukum, tubuh fisiknya tidak lagi memiliki tanda rumit itu, dan secara alami ia telah kehilangan kemampuan untuk mentransfer kekuatan. Retak, pedang Qi terpotong di udara. Kedua anggota tubuh bagian bawah yang patah terbang menjauh. Bab 1575. Tentu saja, semua kemampuanmu berasal dari mata ini, kata Fang Yu dengan mata dingin. Bas, segel emas di depannya terus mengembang. Mata kehendak pengadilan suci mulai melebar, dan meluas hingga titik yang sangat dilebih-lebihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mendesis, raungan kehendak tempat suci juga meningkat hingga ekstrim. Ledakan, pada titik kritis tertentu, terjadi ledakan. Bola mata besar di depan meledak di udara. Kekuatan mengerikan melanda. Pada saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam. Pusaran transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar, menyerap semua kekuatan yang diledakkan oleh ledakan bola mata ini dan mentransfernya ke dunia luar. Dan bola mata besar itu telah hilang, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, berserakan. Fang Yu menoleh untuk melihat kehendak halaman suci, dengan cibiran di wajahnya. Eye of Insight memang sangat dibatasi, ketika Fang Yu aktif menggunakannya, itu tidak dapat mengancam kehendak pengadilan suci. Namun jika Eye of Insight dipertahankan secara pasif, pembatasan tersebut sepertinya tidak ada. Sama seperti ini, Fang Yu dengan sengaja membiarkan pengadilan suci menggunakan mata besar itu untuk menindaknya, dan menggunakan mata wawasan sebagai metode pertahanan. Merasakan ancaman, Eye of Insight mulai aktif melakukan serangan balik. Dengan cara ini, bola mata besar ini hancur. Tanpa mata ini, kamu tidak bisa berdiri lagi kan? Fang Yu berbalik dan melihat kehendak halaman suci di belakang. Saat ini,
wasiat halaman suci hanya memiliki rongga mata berlubang di wajahnya. Tapi kalau dilihat dari ekspresinya yang menyeringai, dia pasti sedang marah dan kesakitan sekarang. Wow, Fang Yu tidak ragu-ragu, dan bergegas menuju halaman suci. Berhadapan dengan lawan setingkat ini, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan apapun, menyia-nyiakan waktu apapun. Set, 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 tubuh Fang Yu berubah menjadi kilatan emas, terus-menerus muncul di berbagai posisi di udara, seolah-olah banyak klon muncul. Faktanya, dia terlalu cepat. Setiap kali muncul, pasti diiringi dengan suara ledakan di badan surat wasiat pengadilan suci. Kehendak tempat suci yang kehilangan matanya seakan-akan benar-benar menjadi orang buta. Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk menghindar, ia sangat kikuk dan berat karena tubuhnya yang besar. Dalam serangan Fang Yu yang seperti badai, ia hanya memiliki kesempatan untuk mengaum. Boom-boom, setelah kehilangan mata itu, tanda di permukaan tempat suci tidak akan muncul lagi. Jelas sekali, mata itu adalah dasar dari kehendak pengadilan suci yang tak terkalahkan. Sekarang mata dihancurkan oleh Fang Yu, kekuatan kehendak tempat suci berkurang lebih dari 80%, dan tubuh fisik tidak dapat mentransfer kekuatan yang diledakkan Fang Yu. Bang, 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 dalam hal ini, Fang Yu menembak lebih ganas dan cepat. Di ketinggian, terdengar semburan suara satu demi satu, dan kekuatan setiap pukulan. Sangat mengejutkan, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kehendak halaman suci meraung, tapi tidak bisa menahan serangan Fang Yu. Dengan cara ini, kehendak halaman suci terus-menerus dipukul, dan semakin banyak area retak dan cekung muncul di permukaan tubuh. Titik. Biksu dari jauh melihat pemandangan ini, lemak di wajahnya bergetar, dan matanya yang ramping penuh dengan hal yang luar biasa. Wu Chenzi di belakangnya melakukan hal yang sama, tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi beberapa menit terakhir membuat kepala mereka bergemuruh dan kosong. Energi sihir yang dilepaskan atas kehendak istana suci hampir meledak ke tanah, menghancurkan Fang Yu dan seluruh dunia. Kristal sumber bumi muncul di dunia, tetapi terintegrasi ke dalam tubuh Fang Yu. Kemudian Fang Yu mulai melakukan serangan balik. Pada saat ini, kehendak pengadilan suci telah dihancurkan dan dipukuli secara sepihak, dan sepertinya tidak ada kekuatan untuk melawan. Setelah mata itu pecah, nafasnya semakin melemah, dan tekanan yang dikeluarkannya tidak begitu menakutkan. Kehendak pengadilan suci akan kalah. Biksu yang menyadari hal ini hanya merasa tercekik. Setelah kehendak istana suci dikalahkan, belum lagi dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke alam atas. Lebih penting lagi, dia sendiri juga mungkin dibunuh oleh Fang Yu. Karena ketika dia melakukan serangan diam-diam terhadap Fang Yu sebelumnya, Fang Yu sudah melihatnya. Begitu kehendak halaman suci jatuh, Fang Yu tidak akan pernah melepaskannya. Beku itu mengangkat kepalanya dan melihat kehendak pengadilan suci, yang terus-menerus dipukuli tinggi-tinggi di langit, dengan mata terbuka lebar. Dia tidak percaya pada Tuhan, tapi dia berdoa sekarang. Berdoalah agar kehendak tempat kudus akan menang. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di sisi lain, wajah Tao Surgawi Ji sangat terkejut. Dia memandang Fang Yu, yang terus-menerus berkedip di samping kehendak halaman suci, dan sudut matanya yang kering dan tua sedikit bergetar. Inilah sumber bumi, mengandung ribuan energi, dan sekaligus landasan umat manusia. Tapi itu, secara tak terduga terintegrasi ke dalam tubuh Fang Yu. Awalnya ini tidak mungkin. Terlepas dari apakah bumi memiliki kemauan atau tidak, energi yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh umat manusia, atau bahkan makhluk hidup. Namun, Fang Yu benar-benar menggabungkan kristal sumber bumi, dan segera membalikkan pertempuran, menghancurkan kehendak pengadilan suci. Bagaimana ini, melakukannya? Orang Tianji Dao bernapas dengan berat. Dia menerima kepercayaan Master Sekte dan datang ke pesawat di mana bumi berada dalam bahaya besar, hanya untuk kristal sumber ini. Di permukaan, kristal sumber ini hanyalah kristal sumber planet tingkat rendah, namun kenyataannya, nilainya jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Bahkan tidak terbayangkan, kristal asal bumi, sebenarnya adalah fondasi umat manusia. Alasan ras manusia memiliki sejarah kejayaan yang tak terjangkau adalah karena keberadaan kristal sumber ini. Dan umat manusia telah diserang oleh banyak kelompok etnis, dan dapat terus bertahan hingga saat ini, juga karena sumber kristal ini. Kristal sumber bumi seharusnya disebut kristal manusia. Banyak makhluk tingkat tinggi harus menyadari hal ini.
Di antara mereka, mereka yang ingin memusnahkan keberadaan umat manusia bekerja sama untuk meninggalkan apa yang disebut wasiat pengadilan suci, dan turun ke bumi dengan cara yang sangat hati-hati, hanya untuk menghancurkan kristal sumber ini. Namun, kekuatan Daoist Tianji memiliki pemikiran yang berbeda. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang mereka tidak ditujukan pada umat manusia, atau, dibandingkan dengan ras manusia yang telah punah, mereka berharap mendapatkan kristal sumber bumi, untuk dijelajahi, rahasia umat manusia untuk mencapai kejayaan. Tetapi Tao Surgawi Ji tidak menyangka bahwa kristal sumber manusia, yang begitu terlibat, akan secara aktif berintegrasi ke dalam tubuh manusia Fang Yu. Namun, tubuh Fang Yu dapat menahan kekuatan kristal sumber tingkat ini. Situasi ini di luar kesadarannya. Dan karena kristal sumber telah diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu, kehendak halaman suci menunjukkan kekalahan. Rencana awal dari Tao Surgawi Ji telah sepenuhnya hancur. Setelah kristal sumber diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu, bahkan wasiat ini bukanlah lawan Fang Yu. Saya tidak bisa mendapatkan kristal sumber lagi. Pendeta Tao Tianji berkata dengan ekspresi serius, Anda harus kembali ke alam atas dan menyampaikan berita ini. Master Sekte, buatlah rencana nanti. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu dari kejauhan, dengan satu hal yang jelas di benaknya. Bab 1576 Takdir Terimplikasi. Fakta bahwa kristal sumber bergabung ke dalam tubuh seorang kultivator umat manusia, jika menyebar ke telinga makhluk-makhluk yang berada jauh di atas, itu pasti akan menyebabkan babak baru keributan. Apa yang akan terjadi tidak dapat diprediksi. Tapi sudah bisa diduga bahwa perjalanan surgawi Tao menatap sosok Fang Yu yang terus-menerus berkedip-kedip tinggi di kejauhan. Jika Fang Yu naik ke tingkat atas, dia pasti akan menjadi titik fokus. Mata pendeta Tao Surgawi Ji bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Titik-titik-titik, bang, 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 Fang Yu menahan amarah di dadanya, dan meninju lebih kuat daripada pukulan. Saat ini, dia melampiaskan amarahnya dengan isi wasiat pengadilan suci. Tinjunya bersinar dengan cahaya cemerlang dan mengandung berbagai energi, dan setiap tinju cukup untuk mengguncang dunia. Di tengah suara ledakan, badan surat wasiat pengadilan suci tampak banyak runtuh, dan luka-lukanya sangat serius. Sepanjang proses, kehendak pengadilan suci mengeluarkan raungan marah. Namun, raungan tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti, sebaliknya, Fang Yu lebih sering meninju. Turunlah padaku. Fang Yu melintas ke kepala wasiat halaman suci, dan membanting tangannya ke kepala wasiat halaman suci. Wow, tubuh halaman suci yang disengaja ditahan oleh Fang Yu dari atas langit, dan dengan cepat jatuh ke tanah. Boom! Setelah beberapa detik, halaman suci itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan getaran yang hebat dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Saat berada di tanah, Fang Yu masih dengan keras menyerang kehendak pengadilan suci. Meninju dan menendang, lalu mencabut pedang Dao Surgawi, tombak suci surgawi menebas dan menusuk, lalu berulang kali saling menendang dengan arti meninggalkan api dan hawa dingin yang ekstrim. Seluruh dunia dipenuhi asap dan debu. Serangan brutal Fang Yu menutupi wajah semua orang yang menonton dari kejauhan. Terlalu kejam, pusat medan perang. Saat ini, isi wasiat pengadilan suci telah dipecah menjadi beberapa bagian. Kepala Fang Yu meledak dengan satu kaki, dan pecahan tulang berceceran. Adapun batang dan anggota badannya, Fang Yu patah, atau menembus lebih dari selusin lubang, dan kekuatan mengalir darinya. Kehendak pengadilan suci dikalahkan sepenuhnya. Fang Yu tidak menyangka bahwa mata besar itu begitu penting bagi kehendak istana suci. Setelah mata itu diledakkan oleh Eye of Insight, kekuatan kehendak pengadilan suci paling banyak hanya 20%, bahkan mungkin kurang dari 200%. Apa yang disebut kehendak pengadilan suci tiba-tiba menjadi seekor anjing besar tanpa perlawanan. Jadi, tubuh yang benar-benar tak terkalahkan tetap harus ditopang oleh tubuh itu sendiri. Tubuh yang ditopang oleh benda lain tidak bisa dianggap benar-benar tak terkalahkan, kata Fang Yu. Ledakan. Di antara kata-kata itu, Fang Yu menginjak bagian belakang kehendak halaman suci lagi, menghancurkannya. Mengapa kamu tidak berbicara lagi? Kamu berbicara dengan sangat agresif sebelumnya. Fang Yu mencibir. Surat wasiat pengadilan suci tidak bersuara lagi, dan bahkan auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dirasakan. Kehendak pengadilan suci memang dikalahkan. Fang Yu akhirnya selesai melampiaskan amarahnya dan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke celah di langit,
lalu melihat ke bawah ke sisa-sisa kehendak pengadilan suci di bawah kakinya, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Seluruh pertempuran begitu naik turun sehingga dia belum melambat. Awalnya, ketika tidak mampu menahannya, Yuan Jing tiba-tiba muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Sejak itu, Fang Yu segera membalikkan keadaan. Kehendak pengadilan suci menjadi rentan. Sejauh ini, kehendak istana suci telah diremukkan olehnya. Mata itu hancur, dan kehendak halaman suci telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tidak ada artinya, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, kamu tidak mau tidak tertarik, sumber kristal langsung diintegrasikan ke dalam tubuhmu, kamu bisa tertawa diam-diam, kata Li Huoyu. Aku terkejut saat mendengar nada bicaramu barusan. Bukankah ini diatur oleh pria yang tak terkatakan itu? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Itu mungkin, jawab Li Huoyu. Tidak mungkin, menurutku tidak ada orang yang bisa mengendalikan keinginan kristal sumber. Crycolters berkata, alasan mengapa kristal sumber memilih untuk berintegrasi ke dalam tubuh pemiliknya harus menjadi pilihan terbaik untuk dinilai dalam situasi yang sangat kritis sekarang. Tidak peduli apa, Yuan Jing tetap berada di tubuhku sekarang, dan tidak akan pernah pergi lagi. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ya, itu telah sepenuhnya terintegrasi dengan Anda, Tuan, dan tidak akan pergi. Jawab air mata dingin. Dengan begitu, bukankah aku bisa meninggalkan bumi lagi? Fang Yu berkata dengan mata terbelalak. Apa hubungan kepergianmu dari bumi dengan sumber kristal yang telah menyatu ke dalam tubuhmu? Li Huoyu bertanya secara retoris. Tuan, ini justru kebalikan dari apa yang Anda pikirkan. Sumber kristal diintegrasikan ke dalam tubuh Anda, itu yang paling aman. Cryogenic Thirst berkata, jika tidak, selama keberadaan di balik kehendak tempat suci tidak mati, mereka akan selalu kembali dan menggunakan yang lain. Cara itu mengancam Yuan Jing lagi. Dengan cara ini, jika kamu meninggalkan bumi, bumi mungkin berada dalam bahaya lagi suatu hari nanti. Petik 2. Dan sekarang, Yuan Jing telah bergabung denganmu. Kamu adalah Yuan Jing adalah kamu. Mereka harus membunuhku jika mereka ingin menghancurkan kristal sumbernya. Fang Yu menerima kata-kata itu dan berkata, ya, jawab Chilingters, Tuan, takdirmu terikat pada seluruh bumi. Petik 2. Petik 2. Fang Yu tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, merasa sangat berkonflik. Di satu sisi, dia tidak ingin disebut-sebut sebagai penjaga bumi, dia merasa tidak mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Namun di sisi lain, jika suatu hari dia benar-benar meninggalkan bumi, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat melawan krisis seperti ini. Mereka yang mengetahui, hal-hal yang telah mereka lihat, dihancurkan dengan cara ini dan kembali ke ketiadaan, sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Hanya saja percuma untuk berpikir lebih jauh sekarang, sumber kristal telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dia hanya tidak mau menerimanya dan tidak bisa melepaskannya. Jika saya mengambil kristal sumber untuk naik, apakah bumi akan mengalami kerusakan? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Tentu saja tidak, sebaliknya, sumber kristal ada di dalam Master. Gangguan apapun di bumi, Master akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Kata air mata dingin menangis. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Memanggil, Fang Yu belum tenang, dan tiba-tiba merasakan nafas samar di kejauhan menghilang dengan cepat. Setelah menggabungkan kristal sumber, kemampuan persepsinya meningkat beberapa langkah, dan telah mencapai tingkat di mana angin dan rumput dapat dirasakan ratusan kilometer jauhnya. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah itu dan melihat sosok yang membengkak. Biksu botak itu, sekarang kamu tahu bagaimana cara melarikan diri. Fang Yu tersenyum dingin. www.novelringan.com menghadap ke arah biksu itu, mengangkat tangan kanannya. Biksu yang jauh itu bahkan tidak dapat bermimpi bahwa pelariannya akan menarik perhatian Fang Yu. Sebelum dia berlari jauh, dia dikunci oleh kekuatan yang sangat besar, dan kemudian terbang ke arah Fang Yu tanpa terkendali. Apa? Beku itu mengeluarkan raungan enggan dan putus asa, dan kekuatan tubuhnya meledak, mencoba melepaskan diri dari pengekangan ini. Wow, namun di detik berikutnya, pemandangan di bidang penglihatannya tiba-tiba berubah. Dia yang tadinya di udara, kini telah mencapai tanah. Dan berdiri di depannya, adalah Fang Yu dengan senyuman di wajahnya. Bab 1577. Melihat Fang Yu di depannya, jantung biksu itu melonjak, wajahnya berubah drastis.
Mata ramping yang telah disipitkan itu terbuka lebar, memperlihatkan bola mata kecil di dalamnya. Oh, ternyata ada mukanya yang tua, jadi ambil bersama-sama dan ngobrol langsung. Fang Yu tersenyum. Dengan mengatakan itu, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya lagi, ke arah di mana biksu itu melarikan diri sebelumnya. Retakan, ratusan kilometer jauhnya, Wu Chenzi, yang hendak menggunakan teknik luar angkasa untuk berteleportasi dan melarikan diri, juga merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, terkunci oleh kekuatan tak terlihat, tidak bisa bergerak. Memanggil, terdengar suara siulan. Detik berikutnya, bidang penglihatan di depan matanya berubah drastis. Wu Chenzi dibawa ke tubuh Fang Yu dengan cara ini. Wu Chenzi, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, kamu benar-benar belum mati. Fang Yu tersenyum. Wu Chenzi menoleh dan menatap biksu di sampingnya, lalu menatap Fang Yu di depannya, wajahnya pucat. Dia tahu betul bahwa itu jatuh ke tangan Fang Yu, maka itu akan lebih mengerikan. Mata biksu itu tajam, dan dia terus berusaha melepaskan energi aslinya, mencoba melepaskan diri. Namun, kekuatan itu terlalu kuat, sepertinya telah memblokir setiap titik akupuntur di tubuhnya. Meskipun energi sebenarnya dalam tubuhnya sangat agung, ia tidak dapat dilepaskan sama sekali. Brengsek, biksu itu sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Jangan berjuang, kecuali kamu memiliki kemauan yang lebih kuat dari pengadilan suci, itu akan sia-sia. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata tersebut, hati biksu itu terkejut, mata dan wajahnya berubah, dan dia tampak tenang. Dia menatap Fang Yu dan berkata, Fang Yu, kebencianku padamu tidak terlalu dalam. Kamu tidak akan mendapat manfaat apapun jika membunuhku. Kamu baru saja menyerangku karena kamu menginginkan nyawaku. Bukankah itu dendam yang terlalu dalam? Mulut Fang Yu melengkung sambil tersenyum sinis. Tetapi pada akhirnya, kamu tidak mati karena ini, sehingga permusuhan tidak terbentuk. Biksu itu berkata, kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Ini adalah pilihan yang benar-benar dapat memberi manfaat bagi Anda. Fang Yu terhibur dengan teori biksu itu, dan berkata sambil tersenyum, kerja sama. Oke, Anda sedang berbicara tentang metode kerja sama. Saya datang dari alam yang tinggi, dan di mulut umat manusia di bumi, itulah yang disebut abadi. Biksu itu berkata dengan tenang, dengan kemampuanmu, hanya masalah waktu bagimu untuk naik. Tapi alam tinggi adalah apa yang kamu sebut dunia abadi, distribusi kekuatan sangat berantakan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, saya dapat mengetahui informasi ini sendiri setelah saya terbang. Anda ingin menggunakan benda ini sebagai ganti nyawa Anda, maaf, tidak cukup. Wajah biksu itu sedikit berubah, dan dia berkata, saya juga dapat memberitahu Anda informasi tentang kehendak pengadilan suci. Apakah kamu ingin tahu, apa yang ada di balik keinginan pengadilan suci? Apakah kamu tahu apa tujuan mereka? Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip, dan dia berkata, saya sedikit tertarik dengan hal-hal ini, Anda bisa mengatakannya. Pertama-tama lepaskan belenggu di tubuhku, secara alami aku akan memberitahumu. Biksu itu berkata, jangan mencoba menggunakan cara apapun untuk mendeteksi ingatan saya, teknik semacam ini tidak berguna bagi saya. Selama itu adalah informasi yang aku tidak ingin kamu mengetahuinya, kamu tidak boleh mengetahuinya, bahkan jika kamu membunuhku. Saat mengatakan ini, biksu itu sangat percaya diri. Karena menurutnya Fang Yu sangat prihatin dengan keberadaan dan motivasi di balik kehendak pengadilan suci. Untuk membunuhnya, selain melampiaskan amarahnya, dia tidak bisa mendapatkan informasi berharga apapun. Fang Yu tentu saja tidak akan membuat pilihan yang sia-sia. Ini adalah pengalaman yang diperoleh para beku dari berurusan dengan eksistensi tertinggi selama bertahun-tahun. Tujuan dari keberadaan teratas sangat jelas, dan hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun biksu tersebut tidak mengetahui apapun tentang keberadaan di balik kehendak pengadilan suci, dia tetap mengatakan demikian. Selama Fang Yu melepaskan belenggu di tubuhnya, dia akan bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat mungkin. Fang Yu memandang biksu itu, tersenyum tipis, dan berkata, oke. Begitu suara itu turun, kekuatan besar yang menahan biksu itu menghilang seketika. Biksu itu tiba-tiba membuka mulutnya. Wow, sebuah manik putih keluar dari mulutnya. Bas, cahayanya mekar, meledakkan banyak kekuatan luar angkasa. Memanggil. Kekuatan ruang membungkus tubuh biksu itu, dan dia akan menghilang. Bodoh.
Fang Yu berbicara dengan dingin, dan pedang salib emas di matanya tiba-tiba berubah. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan ruang dalam jumlah besar di depannya meledak. Engah. Beku yang terbungkus di dalamnya terlibat, menyemburkan seteguk darah, dan terjatuh kembali. Saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas, kecuali Anda lebih kuat dari pengadilan suci, jangan terlalu banyak berpikir jahat. Fang Yu maju selangkah, berteleportasi ke biksu itu, dan berkata dengan nada merendahkan. Biksu itu memegangi dadanya, dagunya berlumuran darah, dan dia menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka senjata ajaib penyelamat nyawanya akan dihancurkan oleh Fang Yu dalam sekejap. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri adalah karena kekhasan dari manik-manik yang mengubah langit. Ini adalah artefak spasial. Selama diaktifkan, ia dapat kembali ke ruang manik-manik pengubah langit secepat mungkin, menghilang sepenuhnya di depan Fang Yu, tanpa meninggalkan jejak. Dan proses peluncuran Sky Transformation Pearl hanya membutuhkan waktu setengah detik. Berikan waktu setengah detik kepada biksu itu, dia dapat melarikan diri dari sini dan kembali ke ruang mandirinya sendiri. Tapi Fang Yu memanfaatkan jeda setengah detik dan menghancurkan langit menjadi manik-manik. Inilah yang sebenarnya terjadi antara lampu listrik dan batu api, secepat kilat. Orang ini sudah tak terkalahkan. Setidaknya di seluruh pesawat, dia tidak punya lawan. Biksu itu terus mengeluarkan darah dari mulutnya dan matanya terus berubah. Anda tidak perlu mengatakan apapun tentang kehendak pengadilan suci, kata Fang Yu dengan dingin, Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu mengangkat kakinya dan menginjak dada biksu itu. Retakan, tulang dada biksu itu hancur dan tenggelam menjadi potongan besar. Banyak darah mengalir dari mulutnya. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa melepaskan sedikit pun energi aslinya. Pada saat ini, dia baru saja melihat pedang salib emas berputar di mata Fang Yu, dan dia gemetar dan ketakutan. Biarkan gelombang www.novelringan.com gelombang lepaskan aku. Biksu itu memuntahkan darah dan memohon. Pada saat ini, semua martabat dan kepercayaan di hatinya telah dikalahkan sepenuhnya. Bahkan keinginan tempat suci tiba-tiba dikalahkan oleh Fang Yu. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Fang Yu. Sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata dengan hampa, katakan apa yang kamu ketahui, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku berkata, Beku itu tersentak dan berkata dengan susah payah, rencana kehendak pengadilan suci telah ditetapkan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Petik 2. Aku adalah seorang peri yang dulunya diasingkan ke alam yang lebih rendah. Saya telah berada di bumi selama lebih dari 2000 tahun. Petik 2. Pengadilan suci akan menemukan saya dan membiarkan saya menemukan orang yang tepat untuk itu. Beku itu terengah-engah dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa dia tahu. Bab 1578. Sebenarnya isinya tidak rumit. Pada awalnya, biksu tersebut berjanji untuk bekerja sama dengan kehendak halaman suci. Tugasnya adalah merekrut para biksu dengan talenta terbaik dalam umat manusia ke halaman suci sehingga mereka dapat mengembangkan Dao Guo. Dan proses budidaya Dao Guo sama seperti yang ditemukan Fang Yu ketika dia memasukinya sebelumnya. Para biksu itu akan perlahan-lahan terkikis oleh energi biru di dalam gua hingga mereka menempati semua meridian. Ketika Dao Guo sukses, para biksu ini sebenarnya bukan milik ras manusia. Darah, ki sejati, dan bahkan pikiran mereka telah dibersihkan atas kehendak istana suci, dan dapat disebut anjing suci. Sebagian besar biksu akhirnya disebut dihukum. Inilah sebabnya mengapa akan ada beberapa biksu dari sekte yang telah menghilang ribuan tahun yang lalu. Karena para beku ini adalah kelompok pertama yang direkrut ke dalam pelataran suci. Adapun Daokong, Bai Wuya dan sejenisnya, mereka semua adalah orang-orang yang kemudian direkrut ke pengadilan suci, dan mereka belum menjadi penghukum. Kehendak pengadilan suci untuk mengasimilasi para biksu terkemuka ini adalah dengan menggunakan kelompok biksu ini untuk membantu ras alien bangkit di bumi. Adapun buah suci, itu adalah sesuatu yang dikirim ke bumi dengan berbagai cara atas kehendak pengadilan suci dalam beberapa kali. Dikatakan sebagai buah suci, sebenarnya itu adalah batu luar angkasa besar untuk membangun jalur offside. Untuk menghindari persepsi hukum bidang dan kehendak bumi, batu-batu luar angkasa berukuran besar dibawa ke bumi sebanyak 6 kali dan tersebar di seluruh penjuru dunia.
Selama mereka tidak bergabung, mereka tidak akan mengeluarkan nafas yang terlalu jelas. Tugas biksu di masa selanjutnya adalah mengumpulkan pecahan batu luar angkasa besar yang tersebar di seluruh dunia, dan kemudian mendistribusikannya ke tangan ras alien tersebut. Beku tersebut diminta untuk mengumpulkan pecahan-pecahan tersebut karena lokasi tersebar dari pecahan-pecahan tersebut sangat rumit dan auranya sangat istimewa, sehingga tidak mudah untuk ditemukan. Alien umumnya memiliki IQ rendah, dan mungkin membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menemukan pecahan tersebut. Selang waktu munculnya buah keramat merupakan selang waktu bagi Beku untuk mencari buah keramat. Begitu pecahannya ditemukan, biksu tersebut akan segera menjatuhkannya ke area tempat berkumpulnya alien di kawasan musim panas. Alasan mengapa dia tidak menyatu langsung di tangan biksu itu adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Batu luar angkasa berukuran besar tidak diperbolehkan muncul di pesawat ini. Makhluk yang menyatu dengan batu luar angkasa besar akan ditemukan menurut hukum pesawat dan akan dilikuidasi. Dan ras alien itu tidak takut mati, misi mereka adalah menghancurkan kristal sumber. Oleh karena itu, rencana awalnya adalah mengumpulkan 6 buah suci dari ras alien manapun untuk mengaktifkan batu luar angkasa besar. Kemudian, gunakan Open Heaven Order untuk membuka saluran yang menghubungkan alam atas, dan biarkan kehendak pengadilan suci turun. Namun karena keberadaan Fang Yu, sebuah kecelakaan terjadi di tahap akhir rencana, dan ras alien dimusnahkan oleh Fang Yu. Atas permintaan kehendak pengadilan suci, Beku tersebut hanya dapat mengeluarkan sendiri perintah pembukaan surga, membuka jalan itu, dan membiarkan kehendak pengadilan suci datang. Apa yang terjadi kemudian adalah apa yang dialami Fang Yu. Adapun kapan ras alien muncul, bagaimana mereka dibudidayakan, apa keberadaan di balik kehendak istana suci, dan mengapa permainan besar seperti itu dikerahkan untuk menghancurkan kristal sumber. Para biksu tidak tahu. Apa yang dia tahu adalah apa yang pengadilan suci akan perintahkan untuk dia lakukan. Dan alasan mengapa dia bekerja sama dengan kehendak istana suci hanya untuk kembali ke tingkat atas, dan tidak memiliki tujuan lain. Ternyata sangat merepotkan untuk membangun saluran yang menghubungkan bidang atas dan bawah. Bahkan kehendak halaman suci perlu ditata begitu lama, 37 susunan teleportasi di bumi, milik Fang Yu mata sedikit berkedip. Tempat di mana lingkaran sihir terhubung tentu saja adalah area lain di bidang yang sama. Tidak mungkin terjadi offside, Li Huoyu berkata enteng, risiko pesawat offside sangat besar. Baik itu pesawat yang terbang ke atas atau pesawat yang turun, sangat mudah untuk menyentuh hukum pesawat, kecuali cara tersebut disetujui oleh hukum pesawat. Cara mengenalinya, melewati perampokan yang melonjak. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Hampir, jawab Li Huoyu. Bukankah kamu mengatakan bahwa hukum pesawat menindas yang lunak dan takut pada yang keras? Kalau begitu, mengapa Suaka tidak datang dengan benar? Mengapa membuatnya begitu rumit? Fang Yu mengerutkan kening. Hukum pesawat benar-benar menindas yang lembut dan takut pada yang keras, tapi itu juga terjadi ketika satu mata tertutup. Li Huoyu berkata, halaman suci sangat kuat, dan mungkin ada keberadaan yang lebih kuat di baliknya. Tetapi jika ia angkuh mengabaikan hukum pesawat datang, dan hukum pesawat jelas tidak mungkin untuk dibiarkan begitu saja. Begitu konflik terjadi, meskipun kehendak pengadilan suci tidak langsung dihancurkan, hal itu harus membayar harga yang mahal. Singkatnya, mereka pasti tidak akan bisa mencapai tujuannya dengan melakukan itu. Tetapi ia menggunakan metode rumit ini untuk menghindari hukum bidang, yang setara dengan memberikan banyak perhatian pada hukum bidang. Hukum pesawat juga menutup sebelah mata dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi di sini. Jadi itu belum datang. Saya mengandalkan, mendengarkan Anda, hukum, kemauan, dan pikiran ini cukup akrab dengan dunia. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Hukum, kemauan ini adalah perwujudan lain dari makhluk yang lebih tinggi. Mereka belum tentu makhluk hidup, tetapi mereka harus memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri, kata Li Huoyu. Kamu tahu banyak, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Ada banyak hal yang perlu kamu jelajahi sendiri. Aku tahu banyak, tapi aku tidak bisa menceritakannya secara langsung. Li Huoyu berkata, mengenai alasannya, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya, jika aku tidak menahannya sekarang, apakah kehendak pengadilan suci benar-benar menghancurkan bumi? Dengan melakukan ini, hukum pesawat dan kehendak bumi masih bisa diabaikan.
Hukum pesawat kemungkinan besar akan diam saja, karena tidak mempedulikan hal-hal seperti itu. Adapun kehendak bumi, ia tidak memiliki kekuatan meskipun ingin menghentikannya. Li Huoyu berkata, hukum pesawat akan menemukan kehendak tempat suci setelahnya. Berikan hukuman tertentu. Tidak apa-apa, pesawat yang turun menghancurkan sebuah planet, jadi kamu hanya perlu dihukum dalam jumlah tertentu. Fang Yu bertanya dengan heran. Itulah mengapa mereka menindas yang lunak dan takut pada yang keras, kata Li Huoyu. Tapi aku telah menghancurkan keinginan pengadilan suci sekarang. Jika hukum pesawat itu menindas dan takut akan kerja keras, aku juga harus takut padaku, kan? Kata Fang Yu. Hehe, Li Huoyu tiba-tiba mendengus dan berkata, hukum pesawat tidak takut pada kehendak istana suci itu sendiri, melainkan takut akan keberadaan di balik kehendak istana suci. Adapun kamu, bagaimana menurutmu gelombang www.novelringan.com gelombang setidaknya di mata hukum pesawat, kamu adalah sisi lunak. Maksudmu, di mata hukum pesawat, di belakang panggungku tidak sekuat pengadilan suci. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, petik 2 titik. Mungkin, aku tidak bisa berkata lebih banyak lagi, perlahan-lahan kamu akan memahami segalanya, kata Li Huoyu. Selama percakapan dengan Li Huoyu, Fang Yu mengetahui banyak hal di luar pengetahuan sebelumnya. Namun masih belum bisa dicerna dengan baik. Fang Yu memandang biksu itu di kakinya dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi inilah, dia tiba-tiba menyadari poin penting dari apa yang dikatakan biksu itu sebelumnya. Makhluk yang menyatu dengan batu luar angkasa besar akan dilenyapkan oleh hukum pesawat. Dan 6 buah suci itu, digabungkan di tangan Fang Yu. Bab 1579, mencubit kesemek lembut. Dengan kata lain, Fang Yu akan menjadi objek likuidasi berdasarkan hukum pesawat. Menyadari hal ini, Fang Yu mengangkat alisnya, merasa sedikit tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa mengambil apa yang diinginkan musuh selalu merupakan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Tapi saya tidak menyangka bahwa persaingan antar ras yang berbeda, ternyata menjadi peluang untuk mati. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, biarkan tempat suci itu datang. Sial, sepertinya membuat musuh tidak bahagia berarti bahagia, tidak semua situasi bisa diterapkan. Fang Yu berpikir sambil menatap ke langit. Saat ini, udara yang hancur masih sepi dan tidak ada perubahan. Karena kehendak pengadilan suci meledak dengan aura yang begitu kuat, dan hukum pesawat bisa berpura-pura tuli dan buta, sekarang, seharusnya tidak ada alasan untuk kehabisan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berpikir, itu belum tentu. Umat manusiamu memiliki pepatah yang baik, manusia tidak tahu malu, dan dunia tidak terkalahkan. Li Huoyu berkata dengan sinis, saya optimis ini akan mengungkapkan kata penindasan dan ketakutan akan kesulitan seperti beruang. Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan, lepaskan, biarkan aku pergi, beku itu terus memohon. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan kaki kanannya menginjak lebih keras. Engah, banyak darah muncrat dari mulut biksu itu. Bagi biksu itu, Fang Yu tidak akan menyelamatkan nyawanya. Meskipun penghasutnya adalah kehendak istana suci, rencana tersebut tidak akan berhasil tanpa kerja sama dari biksu tersebut. Secara khusus, Fang Yu dicuri di Far North selama lebih dari setahun, dan terlalu banyak orang kehilangan nyawa. Di matanya, beku itu sama berdosanya dengan kehendak pengadilan suci. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan biksu itu rata-rata, tetapi sosok punggungnya muncul di dinding ramalan yang sedang dilihat Fang Yu. Hanya demi keuntungan diri sendiri, dengan mengorbankan kehancuran seluruh bumi, dengan mengorbankan semua makhluk hidup. Saya harus memperhitungkan kematian keluarga Zhao Zinan di kepala Anda. Fang Yu berkata dengan dingin, apakah kamu memahami prinsip membunuh dan membayar nyawa? Biksu itu merasakan niat membunuh Fang Yu dan menyadari akhir cerita yang menantinya. Saat ini, dia benar-benar gila. Fang Yu, batu luar angkasa besar menyatu di tanganmu, dan ketika hukum pesawat datang, kamu juga akan dilikuidasi. Kamu tidak bisa lepas dari sanksi. Beku itu membuka mulutnya yang penuh darah dan berteriak histeris. Ledakan. Fang Yu mengusirnya. Apakah menurutmu kamu bisa melawan hukum pesawat dengan mengalahkan kehendak tempat suci? Biksu itu berteriak dengan panik. Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Hukum pesawat mengendalikan seluruh pesawat, dan itu bisa melenyapkanmu seketika. Apa hubungan hidup atau matiku denganmu? Lagi pula,
kamu tidak punya kesempatan untuk melihat apa yang terjadi nanti. Fang Yu mencibir. Kalimat ini seperti sebilah pisau tajam yang menusuk ke dalam hati biksu itu. Memang bagi seseorang, kematian adalah akhir dari segalanya. Setelah dia meninggal, tidak ada yang terjadi padanya, dan dia tidak akan pernah tahu apa yang akan dihadapi Fang Yu. Perasaan ini mencekiknya. Dia tidak ingin mati. Dia masih ingin hidup. Biksu itu tiba-tiba menangis, memohon belas kasihan, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Bas, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan pedang dao surgawi muncul di tangan kanannya dengan semburan cahaya biru kemasan. Aura pedang tajam membubung ke langit. Jika Anda tidak mengambil nyawa ratusan juta makhluk di mata Anda harus sadar akan dipenggal. Mengapa menangis dan kehilangan muka? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Biksu itu menangis dengan keras dan seluruh tubuhnya gemetar. Tapi saat ini, pedang dao surgawi di tangan Fang Yu telah diangkat dan ditebas dengan satu pedang. Memanggil. Pedang Qi melesat melewatinya. Lepaskan. Biksu itu masih memohon ampun, tapi suaranya tiba-tiba berhenti. Ledakan. Tubuhnya terbelah dua dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dihancurkan oleh aura pedang brutal, meledak di udara, dan darah serta darah terciprat. Biksu itu baru saja menguap dari dunia. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia khawatir akan dilikuidasi oleh hukum pesawat karena penggunaan Open Heaven Order, dan dia akhirnya akan mati di tangan Fang Yu, manusia fana. Ketika kehendak pengadilan suci datang, rencana untuk menghancurkan kristal sumber yang berlangsung lebih dari 2000 tahun dianggap berhasil. Sejak saat itu, biksu itu menganggap Fang Yu sebagai orang mati, itu hanya masalah waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kehendak istana suci akan dikalahkan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Yu bisa diam. Tapi hasil akhirnya, rencana itu hancur total. Kehendak pengadilan suci hancur, dan dia juga mati di bawah pedang Fang Yu. Selesaikan musuh lain yang muncul di tembok ramalan. Fang Yu menurunkan pedang dao surgawi, tetapi napasnya tidak menyatu, berbalik untuk melihat Wu Chenzi. Wu Chenzi saat ini juga gemetar dengan wajah tidak berdarah. Namun dibandingkan dengan biksu itu, kata-kata Fang Yu ketika biksu itu menangis dan memohon belas kasihan membuatnya tetap bermartabat, tanpa berpikir untuk memohon belas kasihan. Karena dia tahu bahwa memohon ampun tidak ada gunanya. Fang Yu, menjadi musuhmu memang kesalahan terbesar yang pernah kubuat. Wu Chenzi berkata pelan, di mana lembah Baikong? Fang Yu bertanya pada Wu Chenzi dengan dingin. Tubuhku saat ini adalah tubuhnya. Wu Chenzi menjawab, karena tubuhku yang lain dihancurkan olehmu. Jadi, kematian Baikonggu sebenarnya ada hubungannya denganmu. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Wu Chenzi menjadi lebih tenang. Saya awalnya hanya menempati tubuh fisiknya, dan tidak ingin menghancurkan jiwanya. Wu Chenzi melanjutkan, tetapi kamu menghancurkan tubuh fisikku yang lain. Untuk mengendalikan tubuh sepenuhnya, aku hanya bisa menghancurkan jiwa Baikonggu. Baikonggu benar-benar mati di tangan Wu Chenzi. Ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Fang Yu. Bekerja di bawah apa yang disebut kongregasi dewa yang terdiri dari sekelompok biksu yang berasimilasi dengan halaman suci, Baikonggu masih mempertahankan hati nuraninya, mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada tahap awal kemunculan ras alien, Baikonggu memberikan bantuan yang sangat besar. Fang Yu perlu membalaskan dendam Baikonggu. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi, tubuh pedang itu segera bergetar, mengeluarkan suara mendengung. Aku ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi abadi, dan hal yang sama berlaku untukmu, Fang Yu. Wu Chenzi mencibir, kamu masih berada di bumi dengan kekuatanmu, yang melanggar hukum pesawat. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa melihat adegan di mana hukum pesawat akan melenyapkanmu. Fang Yu tidak berbicara, dan mengangkat pedang dao surgawi di tangannya. Pada saat ini, boom, di atas ketinggian, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Saat ini, sepertinya langit sedang runtuh. Nafas yang melampaui semua makhluk hidup, mengalir menuju wajah, menutupi dunia. Seluruh langit dipenuhi cahaya. Hahaha, ini dia, hukum pesawat ada di sini. Fang Yu, tanggal kematianmu ada di sini. Wu Chenzi menengadah ke langit dan tertawa. Menggabungkan batu luar angkasa besar dan menggunakan Keitian Order akan dilenyapkan. Saat ini, terdengar suara yang kuat dan agung dari atas. Hai, tanpa tanda apapun gelombang www.novelringan.com gelombang Wu Chenzi yang masih tertawa,
tubuhnya langsung meledak, terbelah menjadi molekul kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh orang menghilang begitu saja. Kakak, di sisi lain, permukaan tubuh Fang Yu dipenuhi cahaya keemasan yang kuat. Hukum pesawat, bagaimanapun juga, kamu masih muncul. Sepertinya kamu ingin menghancurkan kesemak lembutku untuk menunjukkan keagungan tertinggimu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan sinis. Setelah mendengarkan kata-kata Li Huoyu, keberadaan hukum pesawat yang tidak dapat dicapai sangat mengurangi citra batinnya. Dia tidak takut dengan likuidasi hukum pesawat. Karena hukum pesawat menindas yang lunak dan takut pada yang keras, Fang Yu akan menunjukkannya dengan keras. Bab 1580. Boom boom. Kekuatan tak kasat mata itu seperti penggiling daging, terus-menerus berdampak pada tubuh Fang Yu, sepertinya ingin melenyapkan Fang Yu seperti Wuchenzi. Tapi perisai cahaya keemasan di permukaan tubuh Fang Yu, serta hantu yang berkedip-kedip, sepenuhnya memblokir kekuatan pencekikan ini. Fang Yu menatap ke langit yang penuh cahaya, tetapi tidak dapat menangkap garis besar hukum bidang darinya. Jangan mencarinya, itu bukan makhluk, tidak memiliki tubuh tertentu, kata Li Huoyu. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kalahkan, Li Huoyu terkejut sejenak, lalu berkata, kamu tampaknya serius. Kalau begitu aku harus memberitahumu kabar buruk. Aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkannya. Mata Fang Yu menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Tuan, hukum pesawat tidak dapat dikalahkan. Tear of Chilling juga berkata, itu terhubung dengan seluruh pesawat, dan kekuatannya sulit diprediksi. Dibandingkan dengan keinginan pengadilan suci, Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Di dalam pesawat ini, hukum pesawat tidak terkalahkan. Li Huoyu menjawab, Anda tidak dapat membandingkan hukum pesawat dengan keberadaan apapun dalam kognisi Anda. Itu tidak dapat dibandingkan. Boom, cahaya hukum pesawat telah menyelimuti seluruh langit. Saat ini, nafas yang dikeluarkannya mencapai puncaknya. Nafas hukum pesawat berbeda. Jika aura kehendak pelataran suci memiliki aura kehancuran dan meremukkan makhluk hidup, maka aura hukum pesawat tidak mempunyai dampak yang begitu nyata. Namun, dibandingkan aura mengerikan dari kehendak pengadilan suci, makhluk normal lebih takut dengan aura hukum pesawat. Karena ini adalah nafas di atas segalanya. Menghadapi nafas seperti itu, reaksi pertama makhluk apapun adalah berlutut. Kekaguman muncul tanpa sadar, tanpa sedikit pun perlawanan. Bahkan jika dia akan menghadapi kematian, dia bisa menerimanya dengan tenang. Hukum pesawat adalah eksistensi tertinggi yang mengendalikan seluruh pesawat. Selama ia berada di bawah kendalinya, sebesar planet, sekecil debu, semut, segala sesuatu di dunia terikat pada hukum pesawat. Siapapun yang ingin disingkirkannya dapat dilakukan dalam satu pikiran. Sama seperti Wuchenzi tadi, tidak ada tanda, tidak ada waktu respon, ia berubah menjadi molekul yang tak terhitung jumlahnya yang sulit ditemukan dengan mata telanjang, dan menghilang menjadi ketiadaan. Hidup merupakan suatu hal yang vital bagi makhluk apapun. Namun di mata hukum pesawat, kehidupan miliaran makhluk dalam jangkauan kendalinya. Selama ia mau, ia bisa melenyapkan semua makhluk di pesawat itu hanya dengan satu pikiran. Saya punya pertanyaan lain. Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, makhluk yang turun dari alam atas pada dasarnya menyebut ini alam tingkat rendah. Tetapi bahkan hukum alam tingkat rendah, jika Anda melakukannya sendiri, masih bisa menghancurkan ini makhluk yang turun dari alam atas. Bukankah hukum bidang dari bidang tingkat yang lebih tinggi lebih kuat? Tentu saja, kata Li Huoyu, hukum pesawat juga ada tingkatannya. Mengapa saya terus mengatakan bahwa hukum pesawat ini menindas yang lunak dan takut pada yang keras? Karena itu, hukum pesawat juga akan takut akan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Petik 2 titik. Nah, sekarang, apa yang harus aku lakukan? Fang Yu berdiri di sana, melihat cahaya di atas, mengerutkan kening dan bertanya. Kamu adalah masternya, bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Kata Li Huoyu. Boom, nafas di atas tidak banyak berubah. Fang Yu mengangkat kepalanya, berpikir sejenak, dan memperkuat suaranya yang menyebalkan. Kita bisa ngobrol, kita tidak perlu datang dan melakukannya. Merupakan kejahatan besar untuk menggabungkan batu luar angkasa yang besar. Kehendak langit berkata tanpa emosi. Suaranya memiliki keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan setiap kata-katanya seperti ketukan genderang di hati, yang membuat orang tanpa sadar ketakutan bahkan tercekik. Pada saat ini,
Perjalanan surgawi Tao di kejauhan telah berlutut di udara, dengan kepala tertunduk, takut untuk melihat ke atas. Wajahnya kaget, dan kengerian di hatinya tidak bisa ditambahkan. Hukum pesawat ada di sini. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan tingkat keberadaan sedekat ini. Kini, ia harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian hukum pesawat. Jika tidak, identitasnya akan terlihat sekilas, dan dia mungkin akan dihukum berat. Karena Anda mengendalikan seluruh pesawat, Anda harus mengetahui dengan jelas siapa yang membawa apa yang disebut batu luar angkasa besar ini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke langit, menyipitkan matanya, itu memang menyatu di tanganku, tapi setelah menyatu. Anda juga harus sangat jelas tentang apa yang akan terjadi ketika Anda membuka saluran tersebut. Apakah menurutmu aku telah bekerja begitu keras untuk memadukan batu luar angkasa besar hanya untuk memanggil lawan yang kuat? Ledakan, Fang Yu masih berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh di langit. Bas! Sinar cahaya jatuh langsung ke tubuh Fang Yu, menutupi seluruh tubuhnya. Desis, perasaan panas menyerbu ke arahnya. Fang Yu menunduk dan melihat logam berwarna perunggu muncul di kulit tangannya. Pada saat yang sama menyebar, terlihat jelas bahwa daging, darah, dan meridian tersumbat di bagian yang ditutupi oleh logam ini. Hukum pesawat adalah mengubah Fang Yu menjadi patung logam dengan cara membuat tubuh menjadi logam. Retakan. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia segera mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya, melepaskan energi sejatinya yang kuat. Arus hangat dalam tubuh mengalir melalui meridian. Fang Yu tahu bahwa arus hangat ini adalah kekuatan kristal sumber bumi yang secara aktif terintegrasi ke dalam tubuhnya. Bas! Cahaya biru muda muncul di permukaan tubuh Fang Yu. Semburan cahaya ini berkembang, dan lapisan logam perunggu yang menyebar dengan cepat menyebar dengan cepat. Mata Fang Yu dingin, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, bagaimana menurutmu kamu juga aturan, kamu harus adil dan adil. Kehendak yang jelas-jelas melanggar aturan barusan datang, dan bahkan ingin menghancurkan seluruh bumi, kamu tidak akan keluar. Sekarang aku sudah menyelesaikannya, kamu lari keluar untuk membersihkanku. Bukan itu alasannya, kan? Ledakan, seberkas cahaya mirip guntur kembali jatuh di langit. Dalam sekejap, Fang Yu meledak ke posisi beberapa kilometer jauhnya di bawah tanah. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini sangatlah menakutkan. Bahkan Fang Yu bisa merasakan sakit yang nyata. Tapi jauh di dalam tanah, dia dengan cepat berdiri dan memutar lehernya. Aturan sialan ini gelombang www.novelringan.com gelombang tidak masuk akal sama sekali. Fang Yu berkata dengan dingin. Tentu saja itu tidak masuk akal, itu sama sekali tidak menarik perhatianmu. Li Huoyu berkata dengan dingin, Tuan, Anda tetap tidak dengan sengaja mengganggu hukum pesawat saat ini, jika tidak. Tangisan air mata dingin berkecil hati. Sudah jelas bahwa mereka ingin memberikan sanksi kepada saya. Fang Yu berkata dengan mata dingin, itu tidak memberiku wajah, mengapa aku harus memberikannya? Bagaimana dengan hukum pesawat? Di mata saya, ini adalah doglek. Saya setuju dengan kamu. Li Huoyu menggema. Li Huo giok. Air mata dingin sepertinya memperingatkan Li Huo Jade agar tidak memadamkan api. Ledakan. Saat ini, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas ke atas. Desir.